Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini hati kalian tetap tenang dan penuh rasa syukur. Amin. Pada saat ini teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama mengerjakan firman Tuhan dan mendengarkan bersama-sama dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Pada saat ini saya mengambil satu kitab, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Sebelum itu saya ingin mengajak kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami yang sungguh nyata kami terima. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, merenungkan serta kami terapkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan atas hati, pemikiran, jiwa, raga hamba-Mu ini agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan seturut kehendak. Pakailah hati kami Tuhan agar kami bisa menerima firman-Mu dengan sungguh luar biasa. Kiranya Engkau hadir di dalam hati kami, sehingga firman-Mu bisa kami pergunakan dalam kehidupan kami dan iman kami semakin besar di hadapan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, saya pada saat ini mengangkat satu tema, yaitu perjuangan batin dan proses pertumbuhan yang tersembunyi dari mata manusia, dengan judul Di Bawah Permukaan Air Ketika Hanya Kamu dan Tuhan yang Tahu. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, saya ada satu pertanyaan sederhana kepada kita semua. Pernah sih kalian memperhatikan seekor bebek yang lagi berenang santai di atas permukaan air atau di kolam? Kalau kita perhatikan dari atas air ya, bebek itu kelihatannya tenang saja. Dia cuman meluncur lempeng, kelihatan damai, seolah-olah tidak ada beban sama sekali. Tetapi, pernah tidak kita berpikir, apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan air itu? Di bawah air, kaki bebek itu sebenarnya lagi mendayung ya, dengan sangat heboh. Cepat, dia lelah dan panik, supaya tubuhnya itu tetap bisa mengapung dan tidak tenggelam ya. Seperti itulah di kehidupan anak muda zaman sekarang. Banyak dari kita itu persis seperti seekor bebek. Di luar, di depan media sosial, di depan teman-teman kampus, di depan teman-teman sekolah, di depan teman-teman organisasi maupun di dalam gereja, kita bisa tersenyum, kita bisa bercanda, kita bisa bilang, gak apa-apa, aman kok, aku gak apa-apa. Tapi di bawah permukaan, di dalam hati kita yang paling dalam, kita sebenarnya lagi berjuang setengah mati. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya adalah anak muda. Saya pernah merasakan di titik itu. Saya pernah tersenyum hanya untuk menutupi luka, menutupi kesalahan saya. Ada penyesalan yang mendalam, ada rasa cemas, ada proses perubahan yang sangat lelah yang tidak seorang pun di luar sana tahu ya. Hari ini teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama bagaimana cara Tuhan itu melihat perjuangan yang tersembunyi yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama buka Alkitab kita, yaitu dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7b, yang saya bacakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Dari kebenaran ini saya mengangkat 3 poin penting
yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Poin yang pertama adalah hanya karena proses seseorang tidak kelihatan bukan berarti dia tidak berproses. Seringkali kita gampang sekali ya untuk menghakimi orang lain hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Itulah sifat manusia. Apalagi anak muda zaman sekarang sangat mudah menghakimi orang lain melewati media sosial. Kita lihat ada teman yang pernah melakukan kesalahan yang terus kita lihat dia itu hanya diam saja, lalu kita langsung berpikir, dia mah nggak pada nyesal-nyesalnya. Tapi ingat teman-teman, kita tidak tahu bagaimana seseorang menyesali perbuatannya. Kita tidak tahu bagaimana dia menangis sendirian di kamarnya. Kita tidak tahu sejauh mana dia memohon ampun kepada Tuhan. Hanya karena kita tidak melihat proses seseorang, bukan berarti kita atau orang itu tidak sedang berproses. Jadi stop teman-teman untuk menghakimi hidup orang lain hanya tampilan luarnya saja. Dan kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu perjuangan dan penyesalan terbaik seringkali terjadi di ruang yang sulit. Apalagi anak muda zaman sekarang ya, mereka lebih memilih untuk berdiam diri di dalam kamar menangis daripada bercerita kepada orang lain. Banyak orang pikir kalau bertobat atau berubah itu harus diumbar ke semua orang, sehingga orang itu dapat mengetahui kita itu sedang bertobat, kita sedang menyesali perbuatan kita. Padahal teman-teman, pemulihan hati yang paling nyata itu terjadi di ruang yang sunyi. Kenapa? Karena ada Tuhan dan kita di dalamnya. Sama seperti ilustrasi bebek tadi, mungkin di mata manusia kita atau saya kelihatan tenang-tenang saja. Tapi proses, perjuangan, susah payah dan penyesalan yang saya alami selama ini hanya saya dan Tuhan yang tahu. Tuhan tidak pernah menuntut untuk pamer perjuangan di depan manusia. Tuhan hanya meminta kita itu dapat jujur di hadapannya. Dia melihat setiap usaha kecil. Saat kita berusaha jadi orang yang lebih baik, meskipun orang-orang di sekitar kita itu tidak ada yang menyadarinya. Dan poin yang ketiga, yaitu Tuhan mengakui dan menghargai setiap kayuhan kakimu. Di saat dunia itu hanya bisa melihat hasil akhir atau penampilan luar saja, Tuhan adalah satu-satu yang menghargai proses. Tuhan tahu betapa lelahnya kaki bebek itu mendayung di bawah air. Tuhan tahu betapa beratnya kamu menahan emosi, menahan rasa bersalah, dan berusaha bangkit kembali. Kamu tidak sedang berjuang sendirian. Ketenangan yang sejati itu bukan pura-pura tenang di depan orang lain ya, tetapi menyerahkan seluruh rasa lelahmu ke dalam tangan Tuhan yang mengerti hati. Terus pasti anak muda sekarang bertanya-tanya, bagaimana cara kita menerapkan hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama teman-teman, kita belajar lebih empati dengan orang lain. Kalau ada teman yang membuat salah atau kelihatannya belum berubah, jangan langsung hakimi, doakan dia. Kita adalah anak-anak muda Kristen. Di dalam diri kita, nomor satu adalah kasih. Karena kita tidak pernah tahu pergumulan batin apa yang lagi mereka lewati di bawah permukaan. Yang kedua, jujur dan lepas topeng di hadapan Tuhan. Kamu tidak perlu pura-pura kuat atau pura-pura tenang di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukannya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan no, tidak bisa.
Kalau kamu sedang lelah, sedang menyesal, atau sedang panik, jujur aja dalam doa. Tuhan melihat hati dan Dia siap menolong. Yang ketiga, fokus pada penilaian Tuhan, bukan manusia. Berhentilah stres, teman-teman, memikirkan penilaian orang lain. Yang terpenting adalah bagaimana hatimu di hadapan Tuhan, bukan seberapa sempurna tampilan luarmu di mata dunia. Teman-teman, ingatlah ini. Tidak apa-apa kalau saat ini kamu merasa sedang berjuang keras sendirian di bawah permukaan. Perjuanganmu tidak sia-sia, penyesalanmu tidak pernah terlupakan. Tuhan melihat setiap detik prosesmu. Manusia mungkin hanya bisa melihat ketenangan di permukaan air, tapi Tuhan melihat setiap kayuhan kaki yang lelah di bawahnya. Pergumulan atau penyesalan apa yang selama ini hanya kamu dan Tuhan yang tahu, yang ingin kamu serahkan sepenuhnya kepada Tuhan tadi. Apakah kita sudah belajar untuk tidak gampang menilai atau menghakimi orang lain dari luar saja? Karena itu teman-teman, saya ingin mengajak kita bersatu dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu ada di dalam diri kita, selalu mengerti setiap kondisi dan situasi kita. Marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk peringatan dan penghiburan hari ini. Kami mengaku seringkali kami lelah karena harus berpura-pura tenang di depan orang lain. Padahal di dalam hati kami sedang berjuang karena keras dan merasa cemas. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang tidak melihat apa yang di depan mata, melainkan melihat hati kami. Berikan kami ketenangan yang sejati dan mampukan kami untuk terus berproses menjadi lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus kami.